Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Vida Francisca dapat hadir menyapa Anda di Dialog hari ini, Dialog Kabar Jambi edisi Kamis 18 Juli 2024. Nah tentunya pemirsa hari ini di Dialog Kabar Jambi kita akan membahas seperti apa sih geliat perekonomian yang saat ini semakin sukses di segala bidang, terutama memang pada saat ini banyak sekali masyarakat ataupun juga para pelaku UMKM yang bergengsi di bidang kuliner. Nah seperti tema kita pada hari ini pemirsa, UMKM, maksud kami perempuan berdaya, UMKM berjaya. Nah, untuk itu kita akan mengupas tuntas seperti apa sih narasumber yang sudah hadir di Studio TVRI Jambi yang merupakan perempuan-perempuan hebat yang memang dulunya ini memiliki karir, aktivitas, dan juga prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian mereka dihadiahkan dengan prioritas baru dalam hidupnya. Kemudian saat ini beralih untuk menjadi pelaku UMKM yang sukses di bidang kuliner tentunya. Nah, untuk itu langsung saja saya akan memperkenalkan kepada Anda pemirsa dua orang narasumber yang merupakan duta-duta begitu ya. Langsung saja yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan kepada Anda, sudah ada Risma, owner Ready to Cook Stick Jambi. Halo Risma, apa kabar? Siang, kabar baik. Sehat Risma? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk hari ini? Sedikit sibuk sih, urusan rumah tangga aja. Iya, urusan rumah tangga. Nanti kita akan bahas ya. Dan memang pemirsa, Risma ini juga merupakan juara 2 dari Duta Bahasa Provinsi Lampung ya. Lampung. Oke, Lampung di tahun 2018. Ya, kemudian betul. Juga seorang Magister Sains ya, biologi begitu. Betul. Dan juga pernah bekerja sebagai tenaga pengajar di International School di Jakarta ya. Wow. Segudang prestasi, segudang aktivitas sampai akhirnya beralih untuk menjadi pelaku UMKM di Jambi. Kita akan membahasnya nanti ya. Nah, kalau yang kedua ini sudah ada Lia Ramadhani, owner dari Kue Mama Ge Jambi. Halo Lia, apa kabar? Halo Siska, baik. Sehat Lia? Alhamdulillah. Sama sibuknya hari ini atau seperti apa? Lumayan. Sama aja. Ibu rumah tangga juga? Iya. Oke, nah pemirsa, Lia ini juga sebagai juara dari Duta Bahasa Provinsi Jambi di tahun 2015 yang lalu. Kemudian di tahun 2014-nya, ini menjadi salah satu wakil dari Provinsi Jambi untuk bisa pertukaran pemuda antar negara ke Kanada. Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak begitu ya Risma dan juga Lia, dan pemirsa nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi secara aktif nantinya di segmen ketiga di nomor telepon 074166385, atau Anda juga bisa menelpon kami di nomor handphone di 081174333133. Nah, mungkin saya mau ke Risma dulu deh. Risma sekarang kesibukannya apa, dan sebenarnya Ready to Cook Stick Jambi ini bermulanya dari tahun kapan sih? Jadi sekarang sih kesibukannya ya sebagai ibu rumah tangga biasa, mengurus anak dan suami di rumah sambil ya pelan-pelan mencoba membangun bisnis kecil sih Kak. Terus kalau untuk mulainya tuh berawal dari keresahan aku sendiri, karena ya kita tahu lah ya stick di Jambi ini harganya lumayan ya kalau kita beli dari resto-resto gitu. Jadi aku tuh berpikir untuk gimana ya supaya, karena aku hobi kan, supaya aku tetap bisa makan steak yang enak tapi nggak bikin kantong bolong dan praktis ya tentunya gitu. Jadi lahirlah produk RTC steak ini. Oh gitu, berarti berawal dari hobi dulu ya. Betul. Dan suka makan steak. Betul. Gitu. Jadi memang sebuah mimpi yang bisa diwujudkan untuk bisa menjadi pelaku UMKM juga gitu. Betul. Ya. Untuk di Jambi. Nah, kalau misalnya Lia sendiri, ini kesibukannya apa sekarang? Kemudian juga ini Kue Mama Ge ini bermula sejak tahun ini atau dari tahun kapan? Sebenarnya Kue Mama Ge ini baru 2 tahun berjalan dari 2023 kemarin. Jadi awal mulanya karena setelah resign dari kantor terdahulu kan, ngapain ya di rumah gitu kan. Walaupun kita udah resign, ya walaupun udah resign kan seperti sebelum-sebelumnya karena udah kebiasaan bekerja, pengen berdaya juga di rumah gitu. Jadi ngapain ya udah kita coba gitu kursus-kursus online gitu. Terus buat kue, rupanya disukai. Ya udah kita jual aja gitu. Kita coba jual, rupanya responnya positif, alhamdulillah gitu. Jadi mulainya itu dari puasa 2023. Awalnya itu jual risol. Risol mayo, iya. Gitu. Risol mayo, setelah itu jualan marmer cake juga buat hampers gitu kan. Nah, setelah Lebaran baru coba jual donat. Rupanya donat ini jadi best sellernya. Iya, sama soft cookies. Soft cookiesnya juga. Berarti kalau misalnya stick juga bisa dijadiin hampers dong?
Alhamdulillah sih, karena kita kan mulainya dari puasa tahun ini ya, jadi baru seumur jagung lah ya. Tapi alhamdulillah di Lebaran kemarin tuh ada yang request untuk dibikinin hampers. Jadi kita juga bisa hampersnya tuh bisa untuk semua occasional. Jadi nggak cuma untuk Lebaran aja, karena dia temanya tuh netral, tergantung aja nanti ucapannya mau untuk perayaan apa gitu kan. Tapi untuk Lebaran kemarin alhamdulillah kita ngeluarin hampers gitu. Nah kalau kue Mama G sendiri, kenapa akhirnya memilih untuk iya sudah deh kuliner deh gitu? Kenapa nggak dunia fashion atau apa gitu? Karena memang dari dulu waktu masih kerja juga kepengennya, aduh aku pengen bisa masak gitu, pengen belajar masak atau bikin kue gitu. Cuman waktunya aja yang belum ada, apalagi udah punya anak 2. Nah, setelah itu ya kesempatannya itu datang pada saat udah resign gitu. Jadi punya banyak waktu di rumah buat ngapain ya? Ya udah kita belajar. Belajar apa ya? Udah belajar buat kue pelan-pelan. Dicoba dulu ke keluarga, ke teman-teman. Rupanya positif semua, udah nyaranin semua, ya udah kenapa nggak dijual aja? Ya udah, jadi akhirnya dijual deh. Oke, kalau misalnya Risma sendiri kenapa akhirnya memilih stick untuk dijadikan ide jualan lah gitu? Iya, seperti yang tadi di awal udah saya jelaskan ya, karena awalnya tuh dari hobi, dari suka makan steak. Selain itu juga kan saya juga punya anak ya, jadi saya di sini tuh rantauan. Jadi di rumah tuh hanya sama suami dan punya satu anak sedih bayi. Banget nih kalau cerita gini. Gitu. Jadi sama seperti kakaknya juga, saya juga pengen ya bisa produktif, bisa punya usaha sendiri gitu kan. Tapi nggak mungkin untuk usaha yang ribet gitu ya. Yeah. Jadi saya milih untuk kayaknya bisa deh frozen stick, karena selain prosesnya juga nggak begitu panjang, nggak perlu masak-masak, ternyata bisa awet juga kan di freezer gitu kan. Jadi kalau misalkan belum laku hari ini bisa disimpan di freezer untuk kemudian besok dijual lagi. Jadi lebih praktis aja sih. Oh gitu. Tapi kalau untuk kondimen di dalamnya itu yang ngajarin siapa sih? Ada pernah kursus kah atau gimana? Itu adalah bagian dari proses trial dan error. Trial dan error. Iya, memang harus melewati tantangan dulu ya. Jadi ya memang ada lah lihat-lihat di beberapa resep ya di YouTube di mana. Tapi intinya sih balik lagi ya, karena resep itu kan kita cuman ngelihat aja nih referensi. Jadi kita coba sendiri, racik sendiri, untuk takarannya semana itu kita coba sendiri. Jadi ini resepnya memang racikan sendiri. Racikan sendiri, gitu. Racikan penuh cinta begitu ya. Nah kalau Lia sendiri kenapa akhirnya memilih ini, dan juga ini resepnya memang dari pribadi atau memang pernah kursus atau seperti apa? Jadi memang setelah resign itu aku coba-coba ikut kursus online. Cuman kan walaupun ikut kursus juga kan ada 1-2 resep yang kita nggak cocok kan. Jadi harus trial error juga kayak mbaknya gitu kan. Kita cicipin, kita rasa-rasa gitu kan. Ini nih kalau misal kita jual kira-kira suka nggak ya orang atau lebih ke mahteh gitu kan. Akhirnya rupanya setelah kita coba beberapa resep, akhirnya ya udah alhamdulillah gitu. Ini jadinya resep dalam feelingnya resep racikan sendiri, luarnya ya resep dari kursus. Gitu. Berarti sudah pakem ya rasanya, Insya ini, Allah. kondimennya ini, segala macam komposisinya udah pas berarti ya. Sudah nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah kalau kue Mama G sendiri punya rumah produksi atau ada outlet di luar atau seperti apa? Kebetulan di rumah. Oh di rumah. Jadi rumah produksi memang rumah saya sendiri. Dibantu sama anak-anak sih. Ya. Anak-anak yang ngerecokin semua. Kalau Risma, ready to cook stick Jambi memang punya rumah produksi atau seperti apa? Ya rumah produksinya masih di rumah juga sih. Jadi belum ada toko, belum ada outlet, cuman di rumah aja. Makanya kita jualannya juga kan online. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli itu biasanya kita kirimin format dulu, karena ini nggak selalu ready juga kan. Kadang-kadang tuh tiba-tiba rame terus stoknya habis. Terus kalau misalkan ada yang datang tanpa konfirmasi dulu kan kasihan ya, belum tanya stok gitu. Jadi kalau misalkan mau beli ini online, isi format order dulu, baru kami kirimin biasanya gitu. Berarti kurang lebih kue Mama G juga seperti itu ya? Kalau kue Mama G Insya Allah ready setiap hari, kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu. Iya, kecuali hari Minggu ya udah waktu buat
keluarga ya sama anak-anak. Ya jadi ready setiap hari. Paling aku misalnya kalau mau jualan besoknya malam aku naikin iklan gitu. Misalnya open ordernya apa aja nih. Kayak aku biasanya kan donat atau misalnya aku jualan pempek juga. Oh, pempek juga. Iya. Jualan pempek, jualan bolu, cake kayak gitu kan gitu. Jadi aku naikin dulu iklan. Nanti kalau misal ada yang pesan langsung buat besok gitu. Oh gitu. Iya. Coba kita ulang lagi deh. Jualannya apa aja kalau di Kue Mama G? Donat, oke. risol mayo, banyak sih. Pempek, soft cookies, marmer cake, aneka cake. Oh gitu. Kalau makanan berat ada nggak sih? Makanan berat, kebetulan aku jualan pindang tulang khas Palembang. Kebetulan karena orang Palembang ya. Pindang tulang sama sambal cumi, sambal paru. Oh, banyak. Gitu. Nah, kalau Risma sendiri memang fokus di steak atau seperti apa? Atau ada menu-menu lain? Iya, jadi sementara ini masih fokus di steak dulu. Jadi ada 3 jenis steaknya, ada sirloin, tenderloin, sama rib eye. Sausnya juga ada 3 jenis, ada yang mushroom, spicy barbecue, sama black pepper, sama ada satu produk yang paling terakhir nih saikoro. Jadi saikoro marinasi. Jadi bentuknya tuh kotak-kotak gitu, udah tinggal dimasak aja. Berarti cocok buat anak-anak juga ya, karena bisa memilih sausnya juga gitu, yang nggak pedas atau yang pedas gitu ya. Betul sekali. Oke, baiklah. Nanti kita lanjutin lagi teman-teman pemirsa. Untuk itu kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kabar Jambi yang masih membahas tentang perempuan berdaya UMKM berjaya. Masih dengan 2 orang narasumber saya yang sudah hadir pada siang hari ini. Sudah ada Lia dan juga Risma yang tadi kita juga sudah membahas seperti apa sih cara mereka, terus kemudian apa sih yang mereka jual selama 2 tahun belakangan ini. Dan kalau sekarang saya pengen deh, mungkin pemirsa dari awal juga sudah ngeliatin ya, itu di meja ada apaan sih gitu ya. Nah, kalau ini nih, saya mulai dari Risma dulu deh. Risma, ini steak yang udah di plating ya berarti ya? Betul. Ini daging apa? Kalau ini, untuk yang udah di plating ini daging sirloin. Oh gitu. Jadi ciri khasnya dia tuh ada lapisan lemak ya, di bagian pinggirnya tuh ada lapisan lemak. Dan potongannya memanjang. Kalau untuk 2 jenis lainnya, untuk tenderloin dan rib eye, dia bentuknya tuh bulat. Perbedaannya ada di tebal dan tipisnya aja. Jadi sirloin ini yang beda sendiri, yang bentuknya memanjang, bisa dilihat ya. Sama ada sausnya, ini saus yang mushroom, yang warna coklat gitu. Berarti kalau yang extra spicy itu ada di black pepper atau di di spicy barbecue. Spicy barbecue. Di spicy barbecue. Oh, berarti yang nggak pedas sama sekali yang ada di mushroom. Betul. Gitu. Cocok untuk anak-anak. Gitu. Tapi sejauh ini dari tenderloin, sirloin, kemudian rib eye gitu, yang paling best sellernya tuh apa sih? Sebenarnya kalau ngomongin best seller kan balik lagi ya ke selera masing-masing. Kalau sejauh ini sih secara penjualan tenderloin yang best seller. Karena biasanya orang-orang tuh cari protein dan nggak mau lemak ya. Jadi tenderloin itu udah pas, lembut, tebel, dan minim lemak. Jadi itu yang best seller atau sementara ini. Oh gitu, yang nggak mengganggu diet juga gitu ya. Karena lemaknya ya sedikit lah ada gitu ya, minim gitu. Nah kalau harga? Oh, harga terjangkau banget loh. Terjangkau banget. Mungkin kalau teman-teman semua makan steak di luaran itu ya 100 ke atas lah ya. Paling murah tuh 100-an lah. Tapi kalau ini tuh dengan harga 70.000, teman-teman semua udah bisa rasain steak yang enak. Jadi yang sirloin ini harganya 77.000, yang tenderloin itu 70.000 dan yang tenderloin 75, yang rib eye itu 70.000. Jadi murah meriah. Kalau yang satu lagi, yang saikoro? Oh, yang saikoro lebih murah lagi, 67.000. Dan beratnya semua sama ya, 200 gram. Oh, gitu. Berarti sudah paket komplit, tinggal makan ya? Betul. Nah, nanti kita bahas lagi tentang ready to cook Jambi. Nah, kalau Lia sendiri di Kue Mama G, ini apa sih yang paling best seller? Kalau lihat itu sedang pegang apa tuh? Kalau ini aku lagi pegang cookies. Red velvet cookies. Jadi di dalamnya itu ada cream cheese. Gitu. Biasanya kalau misalnya soft cookies itu kan dalamnya popong aja atau cuman adonan aja. Nah, sedangkan cookies aku ini dalamnya ada
something special gitu. Jadi dari ada cream cheese-nya. Ada berliannya juga. Ada berliannya. Jadi kalau misalnya dipotong itu dia lumer banget gitu. Nah cocoknya ini dimakannya sama sama susu dingin. Enak banget. Nah sama ini juga yang paling best seller sebenarnya sih donat ya. Donat ya, yang ini ya. Oke. Sama bomboloni. Bomboloninya itu ada rasa Coklat ya? sama vanila. Coklat sama vanila. Iya. Sebenarnya kalau rasa dari bomboloni ini bisa menyesuaikan. Kadang aku juga bisa kalau lagi musim durian ya, aku bisa masukin jadi filling. Filling durian juga gitu. Oke. Berarti sesuai musim ya? Sesuai musim. Kalau musim mangga bisa juga dong? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa ya? Cuman musim durian aja kalau gitu. Karena kan masuk masih sama adonannya. Oke. Berarti yang best seller yang sering banget itu dibeli sama customer apa? Donat sama bomboloni. Donat, bomboloni sama risol mayo. Berarti sebenarnya jam-jam sibuknya, maksudnya itu kayak momen-momen apa sih? Kayak momen hari raya gitu. Berarti memang sedang fokus untuk bikin adonan yang lebih banyak karena bikin hampers juga ya berarti kue Mamagi ya? Iya. Sebetulnya kalau pas hari raya kemarin donat itu nggak begitu karena kan konsumen itu biasanya memang cari hampers ya, cari hampers yang cantik kayak misalnya kue atau apa. Jadi memang kue aku yang cake, marmer cake atau cake lainnya juga gitu kan, itu yang lebih dicari sih sebenarnya. Sama kalau makanan beratnya kemarin. Makanan beratnya apa? Pindang tulang. Ya. Sama puding juga ada, sama ini sambal. Kayaknya semua diborong ya kalau gitu. Semua diborong, semua dicoba. Jadi semua memang ya balik lagi karena hobi makan, hobi masak juga pasti ya kan. Kenapa nggak kita coba share kan? Iya. Berarti memang sedang fokus untuk dunia kuliner lah ya. Nah, kalau misalnya bagi Risma dulu deh. Peran dari media sosial itu sendiri untuk penjualan kamu tuh seperti apa sih? Dan selama ini memang pakai media sosial kah atau dari mulut ke mulut atau seperti apa untuk sistem penjualannya sendiri? Ya, kebetulan kalau untuk RTC Stick sendiri memang awalnya itu hanya di Instagram ya. Jadi bermula di Instagram, terus kita coba pasang iklan, kita coba endorse influencer ya. Jadi emang promosinya bener-bener bergantung sama online karena saya sendiri kan di sini nggak punya banyak koneksi ya, nggak punya ya istilahnya cuma ibu rumah tangga gitu. Jadi ya nawarin segala macam itu semuanya melalui media sosial. Jadi media sosial tuh penting banget buat kesuksesan pemasaran ini Astik ini. Jadi itu biasanya sih dari mulut ke mulut juga. Kalau misalkan udah ada yang order terus suka. Terus besoknya ada yang order lagi nih, Kak, saya temennya ini nih, tahu dari si ini, mau order dong sticknya gitu. Jadi selain online, mulut ke mulut itu benar-benar maknyus sih. Tapi kan sejauh ini memang sukses banget dong ya. Alhamdulillah. Lihat dari senyumnya aja udah sumringah, berarti kan menunjukkan kesuksesan gitu ya. Nah, kalau kue Mamagi, peran dari media sosial itu seperti apa sih sebenarnya? Waduh, besar banget ya. Memang aku dari awal kan lahirnya kue Mamagi sebenarnya dari Instagram juga kan gitu. Jadi kalau dibilang besar, perannya besar banget. Jadi karena memang aku kalau ngiklan itu selalu di media sosial ya. Mau itu di Instagram atau mau di WhatsApp pun aku naikin juga iklannya gitu. Karena kan memang belum ada outlet di luar juga. Iya, kan, betul. Sama kalau misalnya kebetulan anak aku kan udah TK ya. Kemarin juga aku sempat ikut booth makanan juga gitu di situ. Jadi ada booth makanan, ada mereka menyediakan tempat untuk kita jualan, ya udah aku ikut juga gitu. Nah, kalau misalnya honest review dari customer, itu penting nggak sih sebenarnya? Penting banget. Aku sering banget minta honest review ya, kayak misalnya. Tanpa paksaan dong ya, berarti ya. Misalnya, enak Kak. Serius nggak sih enaknya gitu kan? Kalau enak bilang enak, kalau enggak apa-apa loh. Malah kritik itu kan jadi biar kita bisa memperbaiki juga, gitu kan. Enggak kok, enak kok Kak, alhamdulillah ini langsung habis. Oh iya alhamdulillah kalau gitu ya gitu. Berarti juga sering endorse selebgram atau seperti ada itu? Beberapa kali. Aku coba endorse sama selebgram yang ada di Jambi ya.
Tapi memang peran dari media sosial, apalagi Iya. di apa ya, kecanggihan teknologi di Iya, besar tahun ini banget. pun juga memang sangat berdampak sekali untuk usaha-usaha yang memang bisa dipromosikan melalui media sosial gitu Iya. ya. Nah kalau misalnya Risma sendiri memang sering endorse, Sering sih enggak ya. tapi kalau Sering misalnya sih enggak. honest review dari customer gitu memang penting banget ya berarti. Penting banget menurut aku pribadi ya, daripada ngendorse. Itu ngendorse tuh hoki-hokian juga Kak. Jadi Iya. walaupun kita bayar, walaupun kita ini, itu memang bener-bener pure aja hasilnya tuh nggak bisa disetting kan. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Tapi kalau honest review dari bener-bener pelanggan, mereka beli sendiri, mereka posting sendiri, walaupun kita nggak minta ya, kita nggak pernah minta posting dong atau gimana gitu kan. Biasanya sih pelanggan yang posting sendiri, enak banget nih bisa beli di RTC Stick gitu kan. Biasanya itu malah lebih rame gitu hasilnya. Gitu. Berarti memang sangat menguntungkan sekali ya kalau misalnya ada customer yang puas Iya, dengan apa yang menjadi olahan kita sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya dari brandingnya nih. Nah, kalau kue Mama G, kenapa sih harus kue Mama G gitu? Kue Mama G, Mama ya aku ya. Oke. Kalau G itu singkatan dari anak aku, ada 2 kan. G itu Gena dan Emre anak aku. Wow. Jadi kue Mama G. Intinya sih dari nama kue Mama G itu, ya semua yang aku kerjain ini ya ujung-ujungnya untuk anak. Wah, Gitu sih aduh. filosofinya. Kalau bahas anak nih. Iya. Berarti kalau misalnya next nambah anak berarti nambah nama dong belakangnya. Kayaknya cukup deh. Ya, 2 anak udah cukup Iya. ya gitu. Nah, kalau Risma sendiri kenapa ready to cook disingkat jadi RTC Stick Jambi gitu? Iya. Sebenarnya udah jelas ya dari namanya ready to cook. Jadi aku tuh menyediakan makanan yang udah siap untuk dimasak, yang udah siap untuk diolah gitu. Jadi tanpa harus ribet ngebumbuin, tanpa harus ribet nyiapin ini itu, tinggal siapin pan aja, udah tinggal dimasak, jadi enak, endul, pokoknya praktis gitu kan. Jadi intinya tuh ready to cook. Kedepannya sih pengennya jadi ready to cook food ya, jangan stick aja gitu. Jadi pengennya sih ada pengembangan lagi ke depannya. Jadi ya kalau bisa ke depannya jadi ready to cook food deh. Sekarang kan masih steak ya belakangnya. Ke depannya sih pengen ada pengembangan lainnya. Dan juga kalau yang di ujung itu memang untuk packaging untuk di frozen ya? Iya, betul. Oh, ini diambil ya. Berarti ini di dalamnya sudah ada satu pack daging yang sudah di frozen. Betul. Nah, jadi untuk kemasan pun kita pertimbangkan ya, kita sangat pertimbangkan karena ini produk frozen, ini daging, kita tahu penting ya untuk jaga kualitas, untuk jaga suhunya gitu kan. Jadi kita pakai kemasannya pun pakai aluminium bag, ini aluminium bag, jadi suhu di dalamnya tuh dia tetap terjaga. Jadi aman kalau misalkan ada yang beli nih tapi rumahnya agak jauh ya. Pakai ini tuh bisa sampai 3 jam, 4 jam masih 3 tahan. jam sampai 4 jam. Gitu. Oh, lumayan tuh. Jadi kalau misalkan ada yang jauh-jauh mau beli, tenang aja, aman. Kita sudah pertimbangkan untuk kemasannya gitu. Berarti memang baik itu dari kue Mama G, dari ready to cook stick Jambi, memang setiap hari open order dong ya. Kecuali hari Minggu kalau Mama G ya. Nah, kalau sesuai dengan tema kita ini adalah perempuan berdaya, UMKM berjaya. Menurut kalian perempuan itu harus seperti apa sih dengan segudang aktivitas, apalagi sekarang kalian berdua nih dihadiahkan dengan prioritas dalam kehidupan yang memang sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, kemudian juga memang memiliki karir sebelumnya. Itu sebenarnya apakah dengan segudang beban dan tanggung jawab yang saat ini sudah dipikul sebagai seorang ibu dan lain-lain gitu, masih bisa nggak sih sebenarnya gitu? Mungkin ada pemirsa di luar sana yang memang terkendala, mungkin karena ada anak atau seperti apa tuh? Kalau dari Lia dulu deh. Sebenarnya memang dari di awal pada saat memutuskan untuk resign itu pun aku juga berpikir gitu kan. Walaupun resign ini apa sih yang harus aku kerjakan gitu. Ya sebagai perempuan yang dulunya pernah bekerja, aku tuh nggak mau diem aja di rumah ngapain gitu kan. Ya di samping untuk membesarkan anak, mendidik anak yang memang udah jadi kewajiban kita, kenapa enggak sih mengembangkan diri atau memberdayakan diri di bidang lain gitu. Di bidang yang memang belum pernah kita coba sebelumnya, why not gitu kan. Jadi berangkat dari pemikiran itulah aku langsung mencoba
berbagai hal gitu kan. Dan rupanya disambut juga dengan positif kan dari sekitar gitu. Antusias yang baik juga ya, Iya, yang bikin kita kekeh, oh ternyata ini nih boleh nih gitu ya. Nah kalau Risma sendiri seperti apa? Sebetulnya sebelum memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk punya anak, saya lumayan sibuk ya. Aktivitas sebelum menikah itu lumayan padat. Jadi kerja iya, sambil kuliah juga iya, di rantauan. Jadi pas memutuskan untuk resign, untuk mengganti prioritas, jadi mengurus keluarga, itu kerasa apa ya, dilema lah. Aduh kok jadi kayak gini ya, kayaknya kurang produktif gitu. Jadi pengennya sih apa ya yang bisa dikerjain. Jadi sebelum ini pun banyak hal-hal lain yang udah saya coba, banyak yang gagal, pokoknya banyak deh ininya, naik turunnya gitu. Jadi sebelum ketemu sama jodohnya RT Sistik ini, ya udah banyak dilaluin sebelumnya. Intinya ya karena tadi itu pengen berdaya, pengen tetap produktif, walaupun kita di rumah sambil mengurus dan membesarkan anak, sambil ngurus rumah segala macam, pengennya sih tetap produktif dan bisa meningkatkan nilai diri. Oh berarti memang dari Kue Mama Age ataupun juga Ready to Cook Stik Jambi memang semua dikerjakan sendiri dong ya? Tanpa ada bantuan karyawan atau seperti apa gitu? Sejauh ini belum ada. Mudah-mudahan ke depannya ya ada. Kalau saya ada satu tim lah ya, bisa dibilang tim. Jadi tim itu dekat tetangga, bisa dibilang tetangga. Jadi pada saat saya harus pergi atau tidak bisa ada di lokasi, saya menyerahkan kepada tim saya untuk mengirim, mempacking, mengirim. Tapi untuk yang lain-lain di luar itu sih masih bisa dihandle sendiri. Masih dihandle sendiri iya, ya. Betul. Okay. Berarti kalau misalnya dengan segudang prestasi dulu nih, kalau Lia dulu deh, menjadi duta bahasa di tahun 2015 itu memang adalah salah satu pencapaian yang tertinggi. Begitu juga dengan menjadi wakil dari Provinsi Jambi untuk ke Kanada ya. Nah kalau boleh cerita nih, mungkin pemirsa TVRI Jambi juga pengen tahu nih, itu waktu ke Kanada tuh ngapain aja sih sebenarnya? Ke Kanada itu aku ikut program pertukaran pemuda antar negara yang diselenggarakan oleh Kemenpora bekerja sama Dispora Provinsi Jambi. Jadi ada proses seleksinya. Jadi aku ikut seleksi dulu di Provinsi Jambi. Alhamdulillah terpilih. Ikut lagi PDT itu pre-departure training sebelum kita berangkat ke Kanadanya. Jadi basicnya kalau di Kanada itu kita sebagai volunteer di samping menjadi duta bangsa ya, kami jatuhnya disebut itu duta bangsa. Duta bangsa yang mempromosikan berbagai hal tentang Indonesia. Tapi di samping itu juga kami juga sebagai volunteer yang ditempatkan di beberapa tempat strategis untuk pekerjaan. Kayak saya dulu, saya dapat itu di Climate Center of Canada, itu kayak semacam rumah singgah. Kayak rumah singgah untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kerjanya itu setiap hari itu nemenin mereka morning walk, berkegiatan apa saja, karena mereka sangat diberdayakan di situ gitu. Kayak diajarin merajut, diajarin masak seperti itu. Berarti memang dapat ilmu dari sana juga dong berarti ya? Iya. Karena kan memperkenalkan Indonesia melalui segala bidang, termasuk juga kulinernya gitu ya. Berarti masih cocok nih. Nah, jadi cookies ini saya buat juga berangkat dari pengalaman yang dulu gitu. Tadi, seru karena sih. di sana soft cookiesnya juga best seller kan gitu. Jadi masih mengingat-ingat apa sih ingredientsnya yang kalau bisa kita dapat di Jambi ini apa aja gitu. Nah, alhamdulillah sih mendekati sih gitu. Ilmu internasional dibawa ke Jambi gitu ya, dengan resep yang sama, diolah pakai cinta pastinya dan disukai banyak customer tentunya ya. Nah, kalau misalnya Risma ini kan juga bekerja sebagai tenaga pengajar di International School di Jakarta waktu itu dan juga S2 gitu ya. Itu rasanya seperti apa sih ketika menjadi tenaga pengajar waktu itu? Waduh, kalau ngomongin... Kita flashback sebentar sih. Kalau ngomongin flashback waktu masih kerja dulu, jujur sih tempat kerja aku tuh adalah tempat kerja yang mungkin nggak bisa aku temuin dimanapun lagi ya. Karena tempatnya tuh sangat mendukung aku untuk berkembang, lingkungannya tuh baik lah, semuanya tuh oke banget. Jadi makanya kenapa waktu memutuskan untuk resign tuh dilema banget kan, karena
waduh, di mana lagi bisa ketemu tempat kerja yang kayak gini gitu. Jadi di sana aku berkembang banyak banget, baik secara personal, baik secara profesional, dihargai banget. Jadi aku bersyukur banget sih bisa punya pengalaman di sana waktu itu. Wow, memang sebuah pengalaman yang tentunya bisa menjadikan kita sekuat ini pun juga berdasarkan apa yang sudah kita lewati gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi nih ke ide penjualan, kalian ada nggak sih planning-planning tertentu? Misalnya nih bulan depan nih mau buka apa lagi atau menu baru lagi? Kalau dari Kue Mama Agi sendiri, dari Lia? Sebenarnya kalau planning sih banyak ya, udah aku tulis tuh. Sudah banyak, bakal makin banyak lagi gitu. Karena kalau dibilang jual makanan ini kan tiap hari itu pasti ada inspirasi, apalagi kalau kita buka sosial media ya. Duh banyak banget, ini ntar aku mau belajar buat ini deh, ntar aku mau belajar buat ini juga. Ini juga enak gitu kan. Jadi semuanya itu mau dipelajari dan mau dijual gitu. Nah, pinter-pinter kitanya aja gimana mengontrol diri sih kalau menurut aku gitu. Jadi udah aku list aja ini rencana ke depannya nih mau jualan apa lagi sih gitu. Dan kalau misalnya kita lagi jualan ini, kalau bisa jualan yang produk yang udah kita tawarkan itu kalau bisa jangan turun penjualannya kayak gitu sih. Dari segi rasa pun juga harus dipertahankan ya. Iya, itu penting sih. Dan saya yakin pun ini adalah bahan-bahan premium, makanya bisa taruh harga yang lumayan gitu ya untuk di Kota Jambi sendiri. Jadi banyak yang suka gitu karena memang bahan-bahan premium itu tadi yang sudah dipakai gitu. Nah, kalau Risma di ready to cook stick yang nantinya akan dijadi food. Nah, planningnya kalau food itu bakal makan makanan apa aja? Planning dulu ya, boleh dong. Boleh gitu. dong ya. Sebenarnya sih banyak banget ya. Cuman kan untuk proses kesananya itu banyak step yang harus dilalui. Kebetulan sekarang untuk ready to cook stick ini udah ada di Lampung. Oh gitu. Iya, udah ada di Lampung, udah ada reseller juga. Jadi kayaknya untuk pengembangan produk yang udah ada di benak aku itu akan lebih mudah kalau aku lakuin di Lampung dulu. Karena lebih dekat dari Jakarta kan. Iya. Untuk bahan baku, untuk pengiriman dan lain-lain itu kayaknya akan lebih mudah untuk didapatkan dari sana gitu. Jadi pengennya sih secepatnya bisa ketemu jalannya gitu. Untuk sementara masih diusahakan, tapi ada beberapa planning ke depannya gitu. Oke, nah kalau misalnya sudah dijual kemana aja nih? Yang paling jauh sudah kemana aja? Nanti kita jawab. Kita mau break sebentar pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kabar Jambi yang masih membahas tentang perempuan berdaya, UMKM berjaya. Dan saat ini sudah masuk di segmen ketiga. Anda bisa menelpon kami untuk bisa berpartisipasi secara aktif di nomor telepon di bawah ini. Ada 0741663385 atau di 081174333133. Nah, sambil menunggu penelpon nih, kita balik lagi nih. Kalau misalnya sekarang kan sudah menjadi ibu rumah tangga yang ya Risma anaknya 1, Lia anaknya 2. Sebenarnya masih ada bilangnya kekesalan ataupun juga penyesalan sampai akhirnya ya sudahlah, kita memutuskan untuk berhenti dari aktivitas yang kemarin itu membawa kita membawa prestasi yang sangat luar biasa. Sebenarnya tuh ada penyesalan tersendiri nggak sih? Kalau dari dia dulu deh. Sebenarnya kalau dibilang nyesel, bukan nyesel ya, sedih. Karena memang dari dulu nggak pernah stop kerja kan, sangat aktif sekali gitu. Dari sebelum menikah dan menikah pun masih aktif gitu. Dan pada saat ketika aku memutuskan untuk resign, itu dilemanya panjang sekali. Karena nangis pasti dong ya. Pasti nangis. Kayak aduh, nanti gimana ya, aku ngapain ya, aku ini apakah aku masih bisa, maksudnya menghasilkan juga walaupun di rumah, ngapain aja gitu. Dan alhamdulillahnya juga punya suami yang suportif gitu. Jadi memang ya mau diarahkan gitu, kamu maunya apa terserah, silakan berkreasi atau memberdayakan diri kamu, tapi dari rumah bagaimana caranya gitu. Jadi memang dikasih ruang sih. Dikasih ruang dan dikasih support dalam segi finansial mungkin ya. Tentu saja. Nah, kalau misalnya Risma,
ada kesedihan sampai sekarang kayak misalnya kepikiran kayak pengen kerja apa gitu? Kalau kesedihan, ya kesedihan tuh ada kalau kan aku sampai sekarang masih follow ya tempat kerjaku yang lama. Aduh. Green Montessori School. Di mana? Di mana? Green Montessori School. Oke. Ya, jadi sampai sekarang aku masih follow Instagramnya, masih berhubungan baik dengan semua tenaga-tenaga pengajar, atasan aku di sana semuanya, bahkan para orang tua juga gitu. Yang bikin aku sedih sih kadang-kadang kalau pas scroll media sosial terus ketemu event anak-anak lagi ngapain gitu kan, misalkan lagi wisuda atau lagi ada outing kemana gitu kan. Dulu tuh aku happy banget kalau bisa ikutan itu karena seru banget kan sama anak-anak, kita juga belajar hal-hal baru. Itu sih sebenarnya yang bikin kadang-kadang tuh kangen lagi gitu, kangen aduh kapan ya bisa ketemu lagi sama anak-anak gitu. Apalagi hubungan yang dibangun dulu antara aku sama anak-anak sama orang tua murid itu benar-benar positif, saling support. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin susah move on-nya. Tapi sebenarnya kalau di Green Montessori School Jakarta itu masih bisa buat balik lagi nggak sih? Misalnya nih ada kesempatan atau Risma sendiri tuh pengen, oh ada penelpon, nanti kita lanjutin lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya dengan Bapak Jabar Bapak Jabar, baik. Bapak Jabar lagi di mana, Pak? di Mendalo. Oh, di Mendalo. Silakan, Pak. Ada Risma dan juga ada Lia di sini. Silakan. Saya cuma mau nanya tips dan trik ini. Karena kan Maaf, Pak Jabar, suaranya nggak bisa kita dengar dengan jelas. Mungkin bisa diulang? halo, Halo, Pak Jabar. Silakan, Pak. ya Kak, saya mau nanya, kan ini saya baru buka usaha. Oke. Yang saya takutkan buka UMKM ini kan kalau kita habis buka usaha itu hype-nya di awal. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap hype sampai akhir kita punya usaha, Pak? Oke, itu aja Pak Jabar? Sama satu lagi, Oh, satu lagi. Boleh, silakan. untuk bagaimana cara yang baik untuk mendapat tadi dari kakak bintang tamunya. Gimana Pak Jabar? Kita nggak bisa mendengar suara Pak Jabar dengan jelas. Halo, Iya, silakan Pak Jabar. saya mau nanya aja satu lagi, bagaimana cara branding yang baik untuk bisa membranding produk jualan kita, Kak? Oke, terima kasih Pak Jabar di Mendalo atas waktunya. Selamat siang Pak Jabar. Selamat siang. Baik, nah itu tadi ada gimana sih kita buat fight nggak cuma dari awal tapi sampai akhir gitu ya. Tapi kan nggak tahu nih akhirnya sampai kapan gitu. Dan yang kedua gimana sih cara branding yang baik. Nah kalau dari Lia dulu deh. Kalau dibilang bagaimana untuk fight sampai sekarang pun masih belajar ya gimana untuk fight untuk konsisten setiap hari open PO gitu kan. Balik lagi ya aku kepengen berdaya nih dari rumah gitu kan. Ya salah satunya usahanya untuk sekarang ya itu gitu dan mudah-mudahan nanti bakal berkembang terus gitu kan. Nah, berangkat dari pemikiran itu sih aku berharapnya bisa selalu survive setiap harinya untuk konsisten open PO setiap hari sih gitu. Oh, gitu. Nah kalau misalnya branding yang baik itu sebenarnya seperti apa sih sekarang? Branding yang baik itu sih aku juga masih belajar ya kalau bagaimana untuk membranding produk itu dengan baik. Paling kalau untuk produk aku sendiri, aku pastikan itu bahannya dari bahan premium semua. Pasti. Jadi aku selalu bilang sama konsumen-konsumen beda kue aku dengan yang lainnya itu mungkin dari bahan baku gitu. Boleh dicicipin. Betul kata pepatah ada rupa ada harga itu betul gitu. Tapi dong ya. Tapi jangan khawatir sih kalau di kue Mama Ge insya Allah nggak bakal mahal. Tuh, karena aku sendiri kan orangnya suka makan dan suka yang murah gitu. Jadi kepinginnya itu walaupun bahan aku dari bahan premium,
tapi aku jualnya dengan harga yang sewajarnya aja. Nah, tuh mau dicari di mana lagi? Sudahlah kualitas premium tapi harganya murah. Kue Mama G, boleh tuh. Boleh. Nah, kalau Risma sendiri, bagaimana sih untuk kita bisa fight dari awal sampai akhir, kemudian branding yang baik itu seperti apa? Untuk yang pertama ya, untuk bisa survive sampai long last lah, jangan cuman musiman doang gitu ya. Ini aku juga masih belajar ya, cuman aku sih meyakini kita harus punya koneksi jaringan yang luas, terus memperluas jaringan, terus memperluas pasar, terus kualitas juga harus terus dipertahankan. Terus ini juga customer service tuh juga penting loh. Jadi bisa jadi sebenarnya dagangan kita, jualan kita ini nggak begitu spesial banget sih. Sebenarnya ada juga kok di tempat lain. Cuman kalau customer tuh pada saat order ke kita layaninya dengan baik, dengan ramah, dengan sepenuh hati, pasti customer akan senang juga kan. Dia akan melekat lah. Jadi ada hubungan emosionalnya juga selain hanya transaksi jual beli gitu kan. Jadi aku sih percaya itu ya, karena kalau untuk customer service tuh aku pegang sendiri, aku nggak mau menyerahkan ke siapapun. Berarti gitu. untuk sosial medianya pun juga dibalesin sendiri gitu? Betul, aku sendiri. Karena beberapa kali ya pengalaman di aku tuh kayak aku suka sama sesuatu produk gitu, aku harganya cocok, tapi pada saat beli tuh kayak kurang ramah atau gimana, aku kayak udahlah nggak usah lah, tempat lain aja lah cari yang lebih ramah gitu. Jadi kayaknya itu harus dijaga deh kayaknya itu. Terus untuk branding sendiri, kayaknya untuk di media sosial kita tuh harus ada ciri khas tersendiri kan, harus ada keunikan gitu. Jadi customer tuh gampang untuk nginget kita gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri kan, aku udah dari penyebutannya aja ada RTC. Apa sih RTC? Jadi orang tuh akan kepikiran juga kan, oh ready to cook, bener nggak sih ready to cook? Orang akan cari tahu gitu. Jadi untuk branding sih kalau bisa cari yang ada keunikan sendiri, bukan yang sulit ya. Iya, yang ada keunikan sendiri, jadi melekat di benak customer itu sih. Nah, kalau Lia, kenapa akhirnya sampai memilih untuk kuliner ya, untuk terjun di dunia kuliner? Karena kan kita tahu nih, kita melangkah aja tuh sudah banyak banget orang yang usaha di dunia kuliner. Takut nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang takut sih enggak sih ya. Optimis dulu ya? Iya, optimis dulu. Apa-apa harus optimis dulu gitu. Ya memang usaha boleh sama ya. Rasanya ya tetap beda gitu sih. Aku meyakini itu sama ya rezeki masing-masing lah ya. Mau mereka udah sebesar apapun, kalau memang hari itu adalah rezeki aku, gimana? Aduh, gitu sih. Mantep nih. Nah, kalau Risma, takut nggak sih sebenarnya? Takut, sebenarnya takut sih bukan takut ya, lebih ke lebih ke waspada mungkin ya. Karena seperti yang kita tahu sekarang nih, gampang banget untuk orang tuh bisa meniru atau ya kayak plek ketiplek gitu kan. Jadi mungkin itu sih lebih ke concernnya gimana supaya punya kita ini ada ciri khas yang kayaknya untuk orang lain untuk orang lain ngikutin tuh agak sulit sih gitu. Itu sih mungkin yang agak dipikirin waktu itu. Nah, kalau dari segi keuntungan, kue Mama G sendiri boleh di-spill mungkin ya dengan omsetnya gitu. Berapa sih kalau misalnya kita berbandingkan dengan 1 bulannya? Kalau omset sih standar sih ya. Karena memang per hari, kalau per bulannya itu sih kalau dikaliin dari per hari ya bisa melebihi gaji aku yang dulu sih. Bukan lagi. Itu sebuah pencapaian dong ya kalau iya, gitu alhamdulillahnya sih gitu. Ya mudah-mudahan lebih lagi ya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Risma. Aku spill nggak ya? Spill dong, harus dong. Sebenarnya masih gampang dihitungnya karena baru mulai juga kan, masih baru sekitar 4 bulanan. Kalau mau dibilang omsetnya sih untuk saat ini alhamdulillah udah mencapai angka 20 ya. Wow, gitu. 1 bulannya? Iya. Waduh. Jadi grafiknya tuh
cenderung naik terus. Jadi alhamdulillahnya pada saat ya dikalkulasiin ternyata mencapai segitu. Oke, dengan mau itu masih ratusan ribu, dengan puluhan juta, bahkan sampai dengan ratusan juta, ketika kita sebagai perempuan yang memang melakukan itu sendiri dengan beralih menjadi pelaku UMKM, pasti kan itu ada suatu kebanggaan tersendiri ya Lia ya. Dan juga memang suka duka selama ini pasti kan ada, tapi yang lebih bikin kalian mellow nih, misalnya ada hamis review dari customer yang kurang enak, itu biasanya itu seperti apa sih kalau di Queen Mama Gi sendiri? Kalau nggak sih dapetin hal-hal yang kayak gitu? Kalau dibilang pernah dapet komplain ya? Komplain? Iya, komplain gitu. Sebenarnya dari misalnya komplainnya, kok kemarin agak gede ya donatnya. Dari segi size-nya iya, gitu ya? Atau misalnya, kok kemarin agak gede, kok sekarang agak menciut ya? Ini donat kemarin nggak sih? Aku bilang enggak kok, aku buatnya itu setiap hari gitu. Dan nggak pernah aku stok gitu, karena aku sendiri tuh meyakini makanan itu harus fresh kalau dikasih ke orang. Jadi aku nggak pernah jual misalnya nggak habis nih misalnya kan, misalnya nggak habis tinggal 1 box saja, ini aku apain ya? Nggak mungkin aku jual buat besok kalau aku ya. Paling ya aku bagi-bagiin aja, atau aku kasih anak aku aja makan sama suami. Kadang aku bekelin gitu kan. Gitu sih. Jadi paling di segi ukuran gitu kadang. Tapi kalau rasa nggak mungkin lah ya. Kalau rasa insya Allah ya. Konsisten karena pakai bahan-bahan premium itu tadi ya. Nah kalau Risma pernah nggak sih dapat komplainan gitu? Kalau komplain sejauh ini alhamdulillah sih Kak, nggak ada yang gimana-gimana banget. Ya paling kalau untuk rasa ya, paling customer tuh laporan sendiri. Kak, ya ini enak, cuman aku sukanya kan asin, jadi aku tambahin garam sendiri gitu, atau aku tambahin lada sendiri gitu. Dan itu bebas sih, maksudnya kita kan membuat resepnya tuh standar, nggak mungkin kan kita buat resep sesuai selera per orangnya kan. Jadi kalau untuk rasa sih biasanya nggak pernah ada komplain kayak gitu, cuman di awal dulu aja sih pernah ada supplier kita yang memberikan informasi salah tentang ini, terus ya saya kan sebagai pembeli menyampaikan informasi dari supplier kepada customer saya gitu kan, tapi ternyata informasi itu salah. Nah itu yang sampai sekarang masih kepikiran sih, kayak mana ya, kok bisa gitu gitu kan. Jadi itu sih yang waktu itu agak kecewa sih. Tapi benar nggak sih kata orang-orang nih ya, kalau misalnya kita sudah terjun di dunia usaha, tiap malam kalau mau tidur atau lagi mau ngapa-ngapain itu mikirin inovasi. Betul inovasi sih. Kayak kreativitas, ini donat aku mau diapain ya, atau besok ini mau jualan apa. Bener nggak sih sebenarnya? Betul banget sih. Betul. Iya, kayak malam itu sebelum tidur kan, apalagi kalau kita lagi scroll media sosial kan, pengen deh jualan ini, atau ntar deh jualan ini, kita coba dulu enak atau enggak, nanti main jual aja nggak enak kan gitu. Terus enggak deh, aku mau jualan ini aja. Gini, jadi terlalu banyak rencana sih. Makanya aku bilang tadi, ya pinter-pinter ngaturnya aja, ini setelah ini nih kamu mau jualan apa lagi gitu. Tapi kalau bisa yang lain yang udah kamu jual tuh nggak tenggelam gitu sih. Nah ini kan Lia ataupun juga Risma kan memiliki buah hati, kemudian juga punya tanggung jawab sebagai seorang istri. Cara membagi waktu kalau dari versi Risma lebih dahulu, itu gimana tuh? Karena kan semua kan rumah produksi di rumah juga, ngurus segala macam juga di rumah. Itu cara membagi waktu. Iya sih, kadang-kadang 24 jam tuh rasanya kurang ya. Waduh, kok udah jam segini belum selesai juga sih. Waduh, ya kadang agak keteteran juga ya. Jadi sambil ngurus anak, sambil ngurus rumah, sambil ngurus ini yang mau dijual gitu kan. Sebenarnya sih lebih ke kerja sama tim aja sih, sama support system di rumah suami betul. Ya. Jadi kalau misalkan dia lagi nggak begitu banyak kerjaannya, aku biasa minta tolong dong, bisa nggak bantuin ini, bisa nggak bantuin ini. Jadi semuanya bisa sampai sejauh ini tuh ya karena support system di rumah. Itu faktor paling penting sih sebenarnya. Jadi memang penting banget punya support system di rumah yang
bisa bantu kita dalam segala hal. Karena kan memang kita juga butuh me time ya untuk diri kita sendiri ya. Waduh, kalau ngomongin me time jangan lagi deh kalau gitu. Nah kalau Lia, cara membagi waktu antara untuk urus anak, suami, jualan segala macam itu seperti apa? Kalau aku sih karena durasi pembuatan donat ini kan lumayan panjang ya, sekitar 4 jaman gitu kan, dari awal sampai dia ngembang sampai dia kita goreng gitu kan. Menyiasatinya aku harus bangun lebih awal. Jadi aku bangunnya subuh sekitar jam 4 gitu kan. Mulai aku start ngadon. Start ini udah selesai, nanti di jam 8 itu udah selesai. Donat udah selesai nih. Tinggal aku naikin ikan lagi, aku bikin yang lain. Kayak gitu. Ntar jam 11 aku dinas dulu jemput anak. Gitu. Dinas gitu ya. Jemput anak sekolah dulu, baru pulang, baru distribusiin. Jadi memang kalau makanan aku ini selalu aku bilang kalau memang mau ready-nya pagi dikabarin dari malam. Jadi biar aku bisa siapin untuk pagi, atau enggak nanti ready-nya habis zuhur gitu. Gitu sih, karena aku harus ininya itu kan harus aku pikirin juga gitu. Tapi ada nggak sih strategi pemasaran yang saat ini sudah kalian persiapkan untuk lebih just lagi nih untuk penjualan berikutnya gitu kalau Lia? Paling aku lebih gencar di iklan aja sih ya. Iklan di media sosial, sama kalau memang ada booth makanan gitu sih aku pengen partisipasi juga gitu. Dulu kan pernah aku sempat di sekolah anak aku gitu kan. Kedepannya sih aku kepingin lagi kalau memang ada acara-acara atau apa gitu kan. Mungkin di TVRI nanti ada acara. Oh, bukan lagi. Bisa Boleh dong nanti kita gitu ya. kontribusi. Seperti itu sih. Kalau Risma? Jujur kalau aku pribadi belum pernah ya ikut bot-bot kayak kakaknya gitu. Jadi aku penasaran juga sih, kayaknya boleh dicoba nih gitu kan. Apalagi ini kan praktis ya, jadi frozen tinggal masukin aja kan, dijual-jualin gitu. Pengen sih nyoba gitu. Terus ya paling iya sih bener ke iklan, ke pemasaran, dan promo pastinya. Kalau lagi promo tuh kerasa banget hektiknya gitu. Jadi misalkan ada promo gratis ongkir atau ada promo apa gitu kan, itu biasanya naik sih penjualan. Oke, satu pertanyaan lagi. Kalau itu kan promo bagi kalian nih. Tapi kalau untuk customer ada promo nggak sebenarnya hari ini? Mungkin ada ya. Kalau Lia, ada nggak? Aku biasanya di hari Jumat. Hari Jumat, Jumat berkah ya kalau gitu. Kadang aku bikin Jumat berkah. Sama. Kalau Risma juga? Sama sih, tapi rencananya sih bentar lagi ya, mungkin insya Allah kalau sampai penjualan yang ke 1000. Jadi kan ada tuh datanya ya, stok ini udah terjual berapa gitu. Kalau sampai udah yang ke 1000 pieces, kita pengen deh kayaknya giveaway deh. Oh, giveaway daging. Tapi nggak tahu ya juga. Ayo, makanya buruan dibeli biar cepet promonya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Kamar Jambi. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kabar Jambi dan kita sudah memasuki closing statement. Saya akan ke Risma terlebih dahulu. Mungkin ada harapan atau juga tips bagi pemirsa? Mungkin motivasi ya, sedikit motivasi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat semua yang ada di luar sana yang mau coba usaha. Jangan berhenti. Mungkin terdengar klise ya, jangan nyerah, jangan berhenti. Tapi memang sebenarnya itulah kenyataannya gitu. Jadi intinya jangan nyerah, jangan berhenti, terus mencoba. Oke, jangan menyerah, jangan berhenti, terus mencoba. Betul. Oke, nah kalau Lia? Kalau dari aku, walaupun kita sudah resign dari pekerjaan sebelumnya, itu bukan berarti kita tidak bisa berdaya dari rumah. Jadi apapun usaha yang sedang kalian pikirkan sekarang, silakan direalisasikan dan insya Allah itu akan terwujud gitu. Dan jangan lupa jajan di Kue Mama Ge. Harus ya, closingnya harus gitu ya, di Kue Mama Ge dan juga ready to cook stick Jambi dari Risma. Nah, terima kasih Lia dan juga Risma atas waktunya sudah hadir di sini. Semoga next planning ataupun juga strategi penjualan lainnya bisa lebih dimudahkan. Kemudian juga ada menu-menu baru yang pastinya pemirsa TVRI Jambi juga menunggu begitu ya. Kita harapkan semoga bisa sukses dalam segala hal. Jadi tidak perlu
khawatir, perempuan tetap harus bisa berdaya gitu ya. Nah, untuk itu pemirsa, demikian dialog kabar Jambi hari ini. Akhir kata saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.